Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisnia Syawadani dengan NIM 67062230087 bersama rekan saya Muhammad Akil Rashid Permana dengan NIM 67062223023. Pada kesempatan ini kami akan memaparkan laporan magang kami di PT Sano Indonesia. Laporan ini berfokus pada pengalaman, pembelajaran, dan pencapaian kami selama masa magang. Agenda presentasi kami meliputi pendahuluan yang mencakup latar belakang, tujuan, dan manfaat, kajian pustaka sebagai landasan teori, metode pelaksanaan selama masa magang, hasil yang dicapai dari kegiatan magang, penutup yang merangkum pengalaman kami, dan refleksi diri atas proses magang yang telah dijalani. Kita mulai dari pendahuluan. Pada bagian ini, kita akan membahas latar belakang, tujuan, dan manfaat magang. Latar belakang magang ini adalah pentingnya mengaplikasikan teori teknologi informasi ke dalam dunia kerja untuk mempersiapkan diri menjadi profesional yang kompeten serta meningkatkan daya saing di pasar kerja. Tujuannya adalah untuk memahami penerapan teori dalam dunia kerja, mengasah kemampuan pemecahan masalah, memperluas jaringan profesional, dan melatih keterampilan lunak serta keterampilan keras. Manfaatnya bagi universitas meningkatkan kualitas lulusan dan mempererat hubungan dengan perusahaan. Dan bagi perusahaan mendapatkan bantuan tenaga kerja serta ide-ide yang inovatif. Sedangkan bagi mahasiswa akan memperoleh pengalaman nyata dan gambaran tentang dunia kerja. Selanjutnya, kita akan masuk ke kajian pustaka. Kajian pustaka ini berfokus pada relevansi dan dasar teori. Pada relevansi, digitalisasi dalam rantai pasok membantu perusahaan mengatasi berbagai kendala, seperti keterlambatan data, kesalahan manusia, dan kebutuhan akan akses informasi secara seketika. Sedangkan untuk dasar teori, manajemen rantai pasok merupakan elemen kunci dalam meningkatkan efektivitas operasional perusahaan. Selanjutnya, pada metode pelaksanaan, saya akan membahas tentang tahapan kegiatan dan pihak yang terlibat pada aktivitas magang kami. Untuk metode pelaksanaan, tahapan kegiatan meliputi yang pertama, ada persiapan dokumen, pendaftaran, dan juga seleksi, pemeriksaan kesehatan, dan yang terakhir ada pelaksanaan kerja sesuai dengan jadwal yang terstruktur. Lalu, pada pihak yang terlibat meliputi LKM atau layanan kerjasama dan magang yang bertugas memfasilitasi program. Ada dosen pembimbing untuk memonitor dan mengevaluasi kegiatan. Selanjutnya ada pembimbing lapangan yang akan memberikan panduan dan tugas kepada para peserta. Sedangkan untuk mahasiswa, mereka akan melaksanakan tugas sesuai dengan rencana yang sudah ditentukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akil Rashid Permana. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi bab ini sampai dengan selesai. Oke, tanpa berlama-lama, pada bab ini, apa sih hasil yang dicapai dari peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap? Yang pertama, ada peningkatan pengetahuan. Jadi, saya mendapatkan pengetahuan terutama di PT Sano itu bagaimana sih sebuah produk itu dibuat. Mulai dari tahapan ya, dari bahan jadi, pengolahan, pengecekan, hingga pengiriman. Selain itu, ada juga standar-standar yang harus diikuti selama bekerja, seperti harus menjaga lingkungan kerja, saling sapa, dan ada 5S. Di sini itu 5S itu adalah singkatan dari bahasa Jepang, yaitu Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, dan Shitsuke. Atau dalam bahasa Indonesianya bisa disebut dengan 5R, yaitu ringkas, rapi, resik, rawat, dan real. Dan di nomor 2 ada peningkatan keterampilan. Dari keterampilan non-teknis, karena di PT Sano kami bekerja sebagai sebuah tim, kami jadi lebih sering aktif bersosialisasi, saling bertukar pendapat, dan pikiran. Ada juga dari keterampilan teknis, kami jadi lebih sering menganalisis produk magang yang akan kami buat di perusahaan, sehingga kami mencari solusi untuk mengatasi masalah. Dan di poin ketiga ada peningkatan sikap, yaitu karena kami berada di lingkungan kerja yang profesional, kami juga harus beradaptasi dengan gaya di Sano yang selalu berkolaborasi dengan rekan kerja untuk memecahkan masalah secara berkelompok. Oke, kita sudah berada di bab penutup. Jadi kesimpulannya, kegiatan ini memberikan pengalaman dalam dunia kerja dan memberikan kesempatan untuk mengaplikasikan teori dan praktik yang telah didapatkan selama berkuliah dalam konteks dunia kerja.
sehingga meningkatkan kemampuan teknis, meningkatkan kemampuan sosial, mengasah soft skill, dan meningkatkan profesionalisme di lingkungan kerja. Selain itu, kegiatan magang ini juga memberikan sebuah gambaran bagaimana sih proses bisnis dan alur kerja di sebuah perusahaan. Dan jadi saran saya untuk universitas, eh, agar untuk membuat sebuah platform magang untuk memudahkan menjangkau mahasiswa dalam pelaksanaan magang. Sebaiknya dibuatnya platform itu untuk memudahkan para mahasiswa mencari tempat magang yang sesuai dengan bidangnya, sehingga program magang ini dapat merata kepada seluruh mahasiswa. Karena ada beberapa teman saya juga yang tidak kebagian program magang ini karena tidak sesuai kriteria dia atau mungkin ada alasan-alasan lainnya. Saran saya untuk perusahaan yaitu untuk mempersiapkan timeline yang jelas selama magang agar tidak mengganggu jalannya magang. Jadi timeline ini di perusahaan kami ini dibuat secara bertahap. Jadi agak mensulitkan kami dalam mengerjakan tugas-tugas kami. Oke, dan saran untuk mahasiswa ke depan yaitu untuk mempersiapkan diri lagi dan sadar bahwa magang itu adalah gambaran kerja secara nyata. Tidak hanya terpaku dengan teori, skill, maaf, tidak hanya terpaku dengan teori, tapi juga harus dengan skill. Nah, bagaimana sih memecahkan masalah itu dengan teori dan skill yang kita miliki, dan bagaimana mengimplementasikan solusinya seperti itu. Oke, dan di sini ada refleksi diri, yaitu ada 4 poin yang saya akan jabarkan, yaitu pelajaran berharga, tantangan, solusi, dan langkah selanjutnya apa yang harus kita lakukan. Jadi pada poin pertama, kami mendapatkan pelajaran yang sangat berharga, yaitu ternyata bekerja itu sangat melelahkan. Sehingga harus selalu menjaga jiwa maupun raga agar untuk tetap sehat. Yang kedua ada tantangan. Selama kami magang di PT Sano ini banyak sekali tantangan-tantangan yang kami hadapi seperti dikejar tugas waktu, habis itu menyelesaikan masalah yang rumit-rumit, dan kami juga harus beradaptasi dengan budaya lingkungan kerja yang baru. Jadi poin ketiga ini solusinya adalah kami harus lebih luas memahami bagaimana budaya lingkungan kerja di PT Sano ini dan harus senantiasa mengelola waktu kami sehingga untuk meningkatkan kualitas kerja maupun kualitas istirahat juga kan sesuai dengan tadi poin pertama yang saya jabarkan harus selalu sehat baik jiwa maupun raga. Dan langkah selanjutnya yang kami akan lakukan yaitu kami pasti akan selalu meningkatkan kompetensi teknis dan non teknis kami. Dan karena itu adalah hal terpenting bagi seorang mahasiswa atau pekerja lainnya agar diterima dan dapat bersaing di dunia kerja seperti itu. Nah, dan kita sudah masuk ke terakhir yaitu dokumentasi. Ya, di dokumentasi ini kami memiliki 2 gambar, yaitu yang di sebelah kiri terlebih dahulu ada sebuah gambar hari pertama kami berada di lingkungan PT Sano. Di hari pertama ini kami berkeliling lingkungan di PT Sano, yaitu keliling-keliling dari office-nya sampai dengan di ruang produksinya gitu. Kami melihat bagaimana sebuah barang diproses dan wah banyak sekali tahapannya seperti praising dan lain-lain. Itu saya sendiri tidak tahu apa itu. Banyak sekali. Dan di gambar sebelah kanan itu adalah meeting pertama kali kami yang dihadiri oleh Presdir dari PT Sano dan deretan manajer. Di sana kami memperkenalkan diri dan mereka menjelaskan gambaran apa saja sih yang akan kami kerjakan selama magang di PT Sano. Gitu. Dah, jadi itulah gambaran pertama kali kami magang di PT Sano ya. Banyak senang dan sulitnya gitu. Tetapi kami harus tetap maju, bersemangat dan terus berkontribusi untuk bangsa ini sehingga membawa nama baik institusi maupun harga diri kami sebagai mahasiswa. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.